Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa, dipilih kartumu. Temanya seperti biasa, aku akan informasikan langsung, yaitu bagaimana caranya jodohmu melamarmu. Mungkin artinya gini ya, nanti insya Allah siapapun sosok tersebut, siapapun orang tersebut, bagaimana sih cara dia mengungkapkan isi hatinya dia untuk ke arah lamaran. Nah, biar apa ya, biar enak, saya sih minta sama teman-teman untuk tidak membayangkan pasangan yang saat ini. Paling tidak gini loh, paling tidak kita kan tidak tahu nanti ya, cuma untuk hari ini aja sih. Kalau bisa teman-teman gak usah bayangin pasanganmu dulu, tapi paling tidak teman-teman niatkan untuk memilih, mau memilih yang mana gitu. Tapi ya mungkin untuk saat ini jangan dibayangkan dulu siapa-siapa ya. Jadi paling tidak biar nanti kelihatannya lebih jos gitu. Yang penting teman-teman sesuai dengan isi hati, seperti biasa memilihnya 1, 2, 3, dan 4 tanpa tanpa harus diganti-ganti sesuai dengan apa keinginan teman-teman. Tapi teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng. Terus aku juga minta tolong sama teman-teman, jangan lupa follow Instagram aku @pit_tarot. Dan kalau untuk teman-teman mau secara personal untuk konsultasi sama aku, silakan, monggo. SK berlaku ya teman-teman. Makasih. Baik, aku akan kocok kartu aku. Aku pakai kartu Desire Moment. Oke, aku akan memilih 4 nomor dan masing-masing ada 3 kartu yang akan aku ambil. Sekarang aku akan mulai di nomor 1 dulu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nah, monggo silakan teman-teman, tidak usah bayangkan dia, tapi cukup niatkan dalam hati kira-kira bagaimana cara jodohmu nanti melamarmu. Silakan 1, 2, 3, dan 4, 15 detik. Oke, sudah, aku akan ambil nomor 1 ya. Nomor 1, bagaimana cara jodohmu melamarmu? Kalau aku lihat dari gambaran 3 kartu ini, sosok doi nantinya itu bukan tipe yang terlalu romantis. Dia lebih kayak fokus untuk bekerja, dia lebih kayak fokus untuk cari uang, dan dia lebih fokus untuk menata semuanya untuk masa depan gitu loh. Jadi kayak misalnya saya mumpung saya belum nikah nih, jadi kan saya pengen nanti keuangan saya mau kasih ke mama saya gitu. Jadi ya dia lebih mau mengontrol keuangan dibandingkan harus mempersiapkan segala bentuk lamaran yang kiranya kayak orang-orang gitu yang romantis. Itu dia nggak kepikiran di situ. Jadi malah saat ditanya nantinya, kamu nanti kalau ngelamar aku piye yang gitu kan, bagaimana yang gitu kan, paling dia cuma jawab nggak tahu. Nah itu kadang bikin kamu emosi. Dengan jawaban kayak gitu tuh kadang bikin kamu emosi, yang kamu notabene kamu serius gak sih sama aku. Jadi cuma jawab aku serius, tapi aku gak punya pikiran bagaimana cara ngelamar kamu. Yang penting aku niat serius, aku ngelamar kamu, aku ketemu orang tua kamu, selesai perkara gitu kan. Kita tinggal nentuin tanggal gitu. Di dalam perjalanannya kadang kalian agak suka ribut dengan masalah ini, masalah hanya lamaran, dengan nanti konsepnya seperti apa gitu kan. Mungkin itu sedikit besarnya membuat dia akhirnya kepikiran untuk bagaimana nantinya melamar kamu. Yang aku lihat dari gambar kartu aku, terlintasnya itu adalah dia akan ngajak kamu ke sebuah tempat, mungkin bisa dibilang kayak entah coffee shop atau entah restoran yang notabene restorannya itu ada misalnya di atas bukit, apa misalnya di pinggir laut gitu kan. Dan notabene di situ dia nanti berusaha untuk menyatakan apa yang dia rasakan. Dia akan menyatakan sebuah keseriusannya dia akan menyatakan sebuah keinginannya dia untuk menikahi kamu, tapi memang tidak yang romantis, yang candlelight dinner, terus udah gitu taburan melati lah, terus udah gitu apalagi ya
kayak red carpet, enggak gitu kan. Dia cuma ngajak kamu makan, menikmati pemandangan yang indah, karena mungkin dia suka alam ya gitu kan, mau menikmati pemandangan yang indah. Jadi menikmati pemandangan yang indah, akhirnya di situ dia menyatakan perasaan. Sepertinya sih yang aku lihat dari kataku, dia memberikan kamu sebuah entah cincin atau gelang ya kalau aku lihatnya ya. Dan disitulah dia secara tidak langsung mengikat kamu, dalam arti melamar secara personal antara kamu dan dia. Habis itu langsung deh dia langsung meniatkan diri untuk datang ke keluarga kamu, untuk datang ke orang tua kamu, untuk meminang kamu dan meminta kamu untuk menjadi istrinya. Orang tua kamu mungkin oke, akhirnya dibikinlah acara yang notabene seperti lamaran pada umumnya atau tukar cincin pada umumnya. Sebenarnya sih kalau aku lihat dari karakternya sosok dia ini, dia tuh nggak mau buang-buang waktu gitu loh, karena dia berpikir adalah udah sih, maksudnya kalau lamaran itu kan kadang capek gitu, kadang harus masak, bukan masak berarti pelit ya gitu kan, harus nyiapin ini itu gitu loh. Jadi dia tuh kepengennya tuh adalah udah kita nyata serius, kita ketemu keluarga, kita nyatain perasaan di situ, nggak usah yang sakral banget, maksudnya nggak usah yang kayak orang-orang yang misalnya kayak ini bener gak calon istri kamu gitu, misalnya kayak gitu tuh. Dia pengennya yang udah biasa aja, ketemu keluarga, makan malam bareng, menyatakan perasaan, menyatakan isi hati, insya Allah nanti cocok, langsung entah dari si cowoknya sudah bawa tanggal atau memang sudah mempersiapkan tanggal jauh-jauh sebelumnya. Jadi ya nanti membicarakan masalah tanggal untuk arah pernikahan, dan simpel nanti tinggal proses-proses, entah pakai catering lah atau memang masak di keluarga lah gitu. Jadi dia tuh nggak mau yang kayak mungkin maaf ya, kayak misalnya artis-artis atau misalnya selebgram atau ngeliat di TikTok proses lamarannya yang nanti wajah perempuannya ditutup, bener gak nih calon istri kamu, bukan misalnya kayak gitu. Nah dia tuh nggak kepengen kayak gitu, udah gitu kan, pertemuan keluarga sederhana, yang penting sakral, ketemu tujuannya, ketemu maknanya, udah nikah gitu. Walaupun aku lihat dari kataku di sini sih untuk proses nanti nikahnya dia nggak ini ya, nggak yang sederhana, dalam arti adalah ya dia all out gitu. Kalau untuk masalah nikah beda lagi gitu kan, dia akan menunjukkan sisi keseriusannya dia, aku lihat ya. Jadi benar-benar menunjukkan di mana dia ini loh gue gitu. Jadi ya kalau aku nangkep mungkin lamarannya aja ya dia yang agak gayanya sederhana, tapi pas sudah akad nikah atau resepsi, jujur di kartu aku agak mewah, dalam arti adalah dia sudah meniatkan budget untuk yang sangat lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu dia teman-teman, nomor 1. Nah untuk nomor 2 nih, bagaimana cara dia melamarmu? Kalau aku lihat dari kartu aku, yang nomor 2 ini lebih agak cuek. Jadi tidak kalau yang nomor 1 tadi masih mending ya, ngajak kamu jalan ke tempat yang alam gitu kan. Kalau ini yang enggak gitu kan, apel biasa, ketemu biasa ya, cuma menyatakan aku serius nih yang sama kamu, mau nggak jadi bini aku atau istri aku, misalnya kayak gitu. Entah dia nanti ngasih apa gitu kan. Jadi kalau aku lihat secara personal dia seperti itu. Memang sih yang aku tangkap dari kataku, dia bukan agak pelit ya, tapi dia sedikit memperhitungkan budget, karena dia mikirnya gini, daripada budget ini diambil untuk lamaran doang, nih kan budget ini bisa kita simpan dulu nih yang untuk mempersiapkan pretelan untuk seserahannya gitu loh. Jadi ya apa ya, sosok dia ini lebih kayak sosok yang secara pribadi tuh dia lebih kayak fokus untuk gini, udah apa namanya, kita lamarannya standar aja gitu kan, yang penting orang taunya kita udah lamaran, kita udah ketemu keluarga, nanti pas nikahnya baru nih gitu. Jadi beda tipis dengan nomor 1. Nomor 1 masih mau usaha, dalam arti kalau nomor 2 agak cueknya dia bukan berarti dia pelit, cueknya dia bukan berarti dia tidak mau mengeluarkan biaya, tapi cueknya dia itu adalah daripada uangnya hanya untuk sekedar lamaran gitu kan, lebih baik untuk seserahan nikah atau untuk nanti bayar apa di tambahan nikah. Misalnya makanan pondokannya baru 3, ya daripada uangnya pakai buat acara lamaran, mending uangnya pakai buat acara makanan pondokan gitu. Jadi dia istilah kasarnya lebih memikirkan ke situ ya, walaupun ada ribut-ributnya setelah hal itu, setelah dia menyampaikan apa yang dia rasakan ya, walaupun kamu agak-agak bete karena dia tidak menunjukkan sisi di mana lamarannya yang indah gitu kan, biar apa ya namanya, biar kayak rame di TikTok misalnya kayak gitu kan, nah atau rame di Instagram. Nah dia tuh nggak kayak gitu loh. Yang penting kamunya juga mau menjalani, dan kamunya juga apa ya,
lebih enjoy aja gitu, karena kelihatan tuh di kartu aku dia itu rezekinya bagus gitu, dan orangnya nggak pelit gitu kan. Nanti pun kalau keserahan nih punten, misalnya kamu biasanya pakai produk yang belinya di mana ya, misal bisa beli di supermarket atau bisa belinya di apa namanya, department store ya. Nanti kamu kalau seserahan sama dia, nikahan sama dia, belinya nggak di department store tapi langsung belinya di outletnya ya, kalau kita sebut merek Sephora gitu. Nah itu kan udah wah lumayan gitu. Nah bisa kasarnya dia berpikir daripada budget tadi itu, mendingan budgetnya dipakai atau dibeli buat seserahan yang notabene kamu bisa pakai untuk nanti di kehidupan setelah menikah gitu. Contohnya kayak make up, terus udah gitu mungkin seserahan yang ada tas sepatunya gitu kan, atau peralatan mandi kamu gitu kan. Banyak hal dia untuk peralatan pedi kamu gitu. Jadi ya dia mikirnya di situ gitu. Maksudnya misalnya nih ngeluarin lamaran gitu kan, untuk sekarang aja makan tuh nggak mungkin 5 juta loh ya kan, istilahnya pasti kan ngeluarin duit bisa dua digit dong ya kan, bisa 10, paling enggak 10 juta itu udah, itu menurut aku udah minim banget ya. Karena tanpa disadari untuk biaya lamaran itu kadang kita belum kebayaknya, bener gak teman-teman, belum kebayaknya, belum lagi istilah kasarnya dekornya. Kalau teman-teman bisa dekor sendiri ya nggak apa-apa, ibarat kata seperti itu. Belum kalau nyewa tempat, syukur-syukur rumah sendiri. Belum makanannya, pasti kita kan nggak mungkin menjamu tamu hanya cuma air putih doang kan, nggak mungkin. Pasti ada makanan ini, makanan anu gitu kan. Nah jadi kalau aku bilang sih, yang nomor 2 bukan pelit, tapi caranya dia memang santai untuk lamaran. Tapi setelah menikah lah dia menunjukkan hal-hal branded itu di seserahannya. Bahkan dia niat loh mau ngasih kamu berlian, entah itu di cincin nanti cincin kawinnya atau memang di liontinnya. Aku nangkepnya kayak gitu. Jadi ya gak usah terlalu mengkhawatirkan apa kata orang ya, apa kata orang nanti kalau lamarannya tuh lamarannya sederhana pasti kawinnya biasa aja nih gitu kan. Gak usah sih gitu kan, gak usah dengerin orang, yang penting mengiyakan apa yang dia mau. Karena kehidupan setelah menikah itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan dimana kamu bisa makan atau tidak, kamu berjuangnya seperti apa sama dia, kamu bisa pakai ini, bisa pakai anu, bisa pakai itu, tidak gitu, ibarat kata seperti itu. Jadi ya untuk teman-teman yang dapat kartu nomor 2 nggak usah berkecil hati, walaupun mungkin secara proses lamaran dia santai dan dia agak cuek gitu kan, tapi setelah proses lamaran ke arah pernikahan dia akan mengisi barang-barang kamu mungkin dengan sesuatu yang super branded. Misalnya ya ibarat kata mentok-mentok di, kalau produk lokal misalnya aku sebut merek aja lah ya gitu kan. Kalau produk lokal aku seneng Mustika Ratu pack. Nah pack udah gitu mungkin yang sekarang teman-teman lagi hits itu apa ya, Scarlett ya kan, Scarlett Whitening. Nah itu kan rame banget ya gitu kan. Nah atau misal kalau dia ada budget sedikit bisa naik ke arah Sephora itu nanti bisa diisinya satu produk itu bisa Chanel kan, bisa Bobbi Brown, nah bisa yang lain-lain deh, merek lain-lain. Nah seperti itu, atau The Body Shop lah, atau nanti Laneige, wah pokoknya banyak merek make up. Nah belum lagi tas gitu kan, mungkin yang biasanya tas produknya dari misalnya department store gitu kan, ini produk sendiri, aku sebut merek lagi lah ya, Coach lah, siapa aja, Louis Vuitton lah ya kan. Nah kita kan nggak tahu itu, jadi makanya di sini gaya melamarnya dia sederhana, tapi insya Allah seserahannya dia itu bagus banget, amin. Masa isi dari seserahannya itu bagus banget, amin. Nah itu dia nomor 2. Walaupun kelihatan ya awal-awalnya dia kayak memperhitungkan budget, aduh kalau lamaran gimana ya gitu. Nah kalau untuk nomor 3, bagaimana sih cara dia melamarmu? Kalau untuk bagaimana cara dia melamarmu sesuai dengan konsep sih sepertinya, karena di kartu aku ada kartu realisasi ide yang membawa mimpi jadi kenyataan. Jadi saat kamu dan dia sama-sama mengungkapkan apa yang kalian rasakan, disitulah ternyata ada bumbu-bumbu dari chemistry cinta yang tanpa sengaja kalian ungkapkan. Salah satunya itu adalah bagaimana cara proses lamaran nanti atau tunangan nanti. Dan awalnya memang kalian tidak ketemu dengan yang namanya titik, nanti harus kayak gini, tapi ternyata pas sudah kalian menentukan budget gitu kan, udah gitu kalian baru menentukan konsep. Dan alhamdulillah sih di sini langsung baik ya, dalam arti adalah tidak ada yang konflik ya harus ini harus itu, enggak, tapi alhamdulillah langsung baik.
keluarga juga oke, kalau aku lihat dari kartu aku gitu kan. Dan jadi ya alhamdulillah nanti lamarannya dengan segala proses yang ada ya. Kalau dibilang adat enggak juga sih, cuma memang lebih ke arah kayak proses ya kalau aku lihat dari kartu aku. Dan aku juga lihat di sini sih nantinya seperti apa, maksudnya mewah apa tidak isi dari seserahannya. Kalau aku lihat sih kalian simple ya, karena kalian mikirnya gini, udahlah apa daripada ribet beli ini mendingan kita cari barang diskon. Jadi bagusnya dari kalian adalah mungkin walaupun apa ya harganya murah murce gitu kan, tapi bermerek gitu kan. Kadang kan ada yang lagi diskon ya, misalnya kayak apa ya, kita jadi nyebutin merek gak apa-apa lah ya, karena kan di sini kan isinya bagaimana caranya dia melamarmu ya. Mungkin cincin lamarannya atau pertunangannya masih standar nih ya kan, masih yang mas muda atau mas SPW lah ya gitu ya. Tapi mungkin pas udah nikahan di sini lah baru pakai apa namanya, kayaknya aku lihat pakai berlian. Terus aku juga lihat untuk isi seserahannya kalian tuh ini sama-sama pejuang diskon istilahnya gitu. Kayak contohnya misalnya online di salah satu marketplace gitu kan, yang ada di aplikasi handphone kamu, misalnya merek Sonia gitu kan. Nah di situ kan kadang ada produk-produk dari produk Indonesia atau luar negeri yang diskon, kayak maskara, pensil alis. Nah bisa beli di situ. Atau nanti tiba-tiba lagi jalan ke mall ada handuk yang lagi diskon, belilah handuk lagi diskon. Udah gitu punten beli pakaian-pakaian yang untuk yang lagi diskon, tiba-tiba ketemu make up yang lagi pada diskon juga beli lagi, sabun juga beli lagi. Jadi ibarat kata pejuang pejuang receh walaupun pejuang diskon walaupun orang melihatnya ih gila ya bermerek ya gitu kan ya. Handuknya aja pakai handuk Terry Palmer. Terus udah gitu misalnya wih ternyata ada satu set jaket ya, wih jaketnya pakainya jaket ini loh, apa Converse. Terus celana olahraganya Adidas, baju olahraganya Adidas, ini sepatu Nike misalnya kayak gitu. Nah ya orang kagak tahu ternyata ada barang diskon di dalamnya gitu. Atau misalnya apalagi lah gitu. Jadi kalau aku lihat seperti itu sih. Jadi kayak apa ya, memang sih kelihatannya sederhana, tapi memang itu sesuai dengan konsep kamu. Termasuk nanti juga insya Allah ke arah pernikahannya, kayak misalnya kamu dan dia bilang udahlah yang kita di rumah aja, kan rumah juga kita bisa bikin konsep seperti di mana namanya, di hotel atau misalnya di pelataran atau misalnya di aula gitu kan, atau sewa gedung gitu. Kenapa? Karena mungkin dari kamu atau dia sama-sama berpikiran mungkin apa itu namanya lahan untuk tamannya atau halaman lah ya, halaman masih bisa luas gitu loh, masih bisa luas. Udah gitu mungkin juga akses jalannya mudah, bisa parkir juga gitu. Jadi ya mungkin disitulah kalian kayaknya sih memang nikahnya nanti lebih di rumah ya, nikahnya di rumah. Terus aku juga lihat dari kartu aku juga kalian mempersiapkan konsepnya dengan gaya sederhana, tanpa harus apa ya, ibarat kata uang untuk sewa gedung atau sewa aula atau sewa pelataran atau hotel itu bisa masuk untuk biaya nanti DP rumah. Aku nangkepnya seperti itu, karena yang pilih kartu nomor 3 ini insya Allah rezeki kalian ada, tapi gayanya kalian itu simple. Misalnya ya itu udahlah di rumah aja. Rumah kan kita juga bisa pakai catering, kita juga bisa pakai apa ya, dekorasinya yang juga mau seminim mungkin, kayak mau seindah mungkin, kayak juga bisa kok by request gitu kan. Udah gitu kita juga bisa kok pakai kipas angin, gak usah pakai AC, pakai kipas angin yang blowernya besar misalnya seperti itu. Nah jadi kalau aku lihat sih aman ya, dan kalian berpikirnya bagus daripada misalnya sekarang uang gedung berapa sih. Saya sih kurang paham ya kalau untuk nikah yang sekarang ya. Ini kalau saya bilang waktu zaman saya ya 2014 ya, pokoknya 2014 ke belakang deh gitu kan, itu aja 15 juta, 10 sampai 20 juta, itu pun tergantung kapasitasnya dan tergantung apanya gitu loh. Nah sekarang saya nggak tahu nih, bisa aja 20 sampai 40 atau 50 juta ya, tergantung lokasi dan tempatnya dan mungkin isi dari tamunya berapa. Nah daripada budgetnya itu mungkin untuk ke gedung gitu kan, lebih baik budgetnya itu kan bisa digunakan untuk DP rumah atau mungkin bayar beli kendaraan kan. Nah jadi bagusnya pola nomor 3 seperti itu. Jadi ya konsep untuk lamarannya sederhana,
dan kalian itu pejuang diskon, jadi apapun yang ada di dalam isi seserahannya aku lihat itu adalah barang-barang yang mungkin notabene punya merek, khas papis lah, tas Gues lah, misalnya seperti itu. Jadi aku lihat insya Allah punya merek. Nah itu dia teman-teman untuk nomor 3. Nah yang terakhir nomor 4, aduh semangat. Untuk nomor 4 kalau aku lihat dari kartu aku, ini cuma gambaran ya, ada sedikit kendala atau ada sedikit masalah. Semoga pilih kartu nomor 4 ini tidak terjadi ya. Ini aku membacakan. Jadi kalian sepertinya proses lamarannya itu serba kilat, atau pernikahannya itu serba kilat, karena yang aku lihat dari kartu aku, salah satu dari kalian atau salah satu dari keluarga kalian ada yang kecelakaan atau sakit. Jadi istilah kasarnya sehingga mungkin resepsi bisa ketunda, lamaran juga mungkin dengan sederhana, atau langsung menentukan tanggal untuk arah pernikahan, dan nikahnya pun bisa aja di rumah sakit atau memang di rumah tapi dengan gaya yang benar-benar sederhana. Karena yang aku lihat dari kartu aku, di sini ada kartu kecelakaan, ada kartu kehilangan, dan ada kartu sedikit kecewa. Ya normal sih ya, namanya perempuan yang ngerasa sekali seumur hidup untuk menikah. Jadi pada saat tahu ada kondisi seperti ini, dia jadi kayak menyalahkan keadaan. Ya entah itu ini di posisi keluarganya dia ada, atau di posisi keluarga kamu. Cuma memang pada akhirnya kayak ngerasa sedih sih kalau aku lihat dari kartu aku. Kayak ngerasa aduh ya Allah kok begini banget, harusnya nikahnya aku bisa foto-foto gitu kan, tapi kok ini nikahnya aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa seperti ini doang gitu. Ya mungkin kalau untuk akad mungkin bisa sederhana ya, tapi kan kita nggak tahu resepsi ya gitu kan ya. Walaupun pada akhirnya nanti resepsi juga melihat keadaan gitu kan, keadaan apakah kondisi dari yang sakit tersebut bisa lebih better atau tidak gitu kan. Cuma yang aku lihat dari kartu aku sih memang prosesnya itu kilat sih gitu kan. Memang ada yang kayaknya ada yang sakit atau kecelakaan, udah gitu lamarannya mungkin langsung dipercepat, pernikahannya juga langsung dipercepat. Yang penting penghulu dan sah dulu gitu kan. Udah gitu memang sih resepsinya belum terlihat gitu kan. Hanya saja mungkin dari hal tersebut ya pasti bikin mempelai inilah ya sedih ya gitu kan. Ya Allah gitu kan, ujian banget baru mau nikah tiba-tiba ada seperti ini gitu. Cuma ya balik lagi sih, kita tidak tahu nanti terjadi seperti apa. Cuma sekalian di sini aku juga sembari menerangkan atau sedikit berbagi pengalaman nih untuk teman-teman, karena aku melihat kartu nomor 4 ini ya. Kalau kamu mau nikah atau mau lamaran, jangan sering kemana-mana. Kalau dulu aku dikasih tahu katanya kita bau manten ya, bau wangi ya. Nah bau wangi itu kata uji ya, kita percaya tidak percaya ya, tapi kalau pada saat itu saya mengikuti apa kata orang tua, jadi alhamdulillah pernikahan saya aman gitu. Nah jadi di sini kalau misalnya kamu yang masih bekerja, udah habis berangkat dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, gak usah mampir-mampir. Apalagi sekarang zaman udah modern, kamu kalau mau apa-apa kamu bisa kok pakai GoFood ataupun pakai Shopee Food gitu kan, istilah kasar seperti itu. Nah kalaupun kamu mau membeli seserahan ya gitu kan, belilah pada hari kamu libur. Jadi niatkan dari rumah ke mall ke rumah, jadi kamu tanpa mampir-mampir lagi. Jangan dari rumah ke mall, dari rumah ke kantor, mall langsung rumah. Katanya takut ada apa-apa ya, kita nggak percaya hal itu ya gitu kan. Tapi saya cuma di sini berbagi pengalaman aja, karena pada saat itu saya diinformasikan seperti itu gitu, saya dikasih tahu seperti itu kalau kamu jangan kemana-mana, apalagi kalau hujan gitu. Nah karena kartu nomor 4 membacanya sedikit ada kendala gitu kan, salah satu yaitu ada kecelakaan atau ada yang sakit gitu kan, makanya di sini saya mungkin sedikit menghimbau gitu untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4. Ini hanya sebuah gambaran tarot ya, belum tentu benar dan belum tentu juga tidak benar. Nah kita ambil sisi kesimpulannya adalah segala sesuatu hal yang baik dijadikan doa, dan yang tidak baik dibuat antisipasi gitu. Jadi yang pilih kartu nomor 4 ini, bagaimana cara lamaranmu dan pernikahanmu lebih kilat semuanya. Dan sepertinya acaranya itu bisa di rumah sakit atau di kamar ya, dengan notabene disaksikan dengan orang yang sakit tersebut. Orang yang sakit tersebut bisa dari keluarga, bisa dari kamu pribadi gitu. Dan mungkin setelah itu ke pending untuk ke arah resepsi. Nah semoga aja resepsinya lebih menyenangkan ya gitu, walaupun ada sedikit kekecewaan dari kamu ataupun dia, tapi paling tidak kamu dan dia sama-sama bisa mengambil sebuah hikmah
dari acara tersebut gitu. Pokoknya saya cuma sedikit mengingatkan juga sama teman-teman ya, berhati-hati gitu kan, dengerin apa kata orang tua, karena insya Allah dengan kita mendengarkan apa kata orang tua dan nurutin, pasti sesuatu halnya bisa lebih baik dari semuanya. Amin. Sekali lagi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4, gak usah berkecil hati, ini hanyalah sebuah gambaran, belum tentu kebenarannya dan belum tentu kesalahannya, tapi paling tidak menjadikan ini sebuah motivasi baik dan antisipasi untuk yang kurang baik. Oke, garis bawahi ya teman-teman ya, jangan percaya 100%. Nah, itu dia aku udah jelasin 1, 2, 3, dan 4. Semoga teman-teman bisa ngambil kesimpulan yang baik dan tidak baiknya, dan semoga semuanya bisa berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih banyak selalu mendengarkan cuap-cuap aku di Empit Tarot Channel. Jangan lupa follow Instagram aku @empit_tarot. Dan kalau mau konsultasi secara personal, silakan DM dulu atau langsung WA aja ya untuk nanyain syarat dan ketentuannya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.